Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu secara langsung di dalam kelas seperti biasanya. Seperti seharusnya ya, biasanya kita kan lebih sering secara daring kan. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada bab kali ini kita belajar mengenai sensor foto mikro. Kemarin Ibu sudah share materi sensor foto mikro ini di Google Classroom. Bisa, mungkin kalian sudah membacanya dan sudah mendapatkan penjelasan dari bacaan tersebut. Dan di sini Ibu hanya ingin memperjelas materi yang kemarin Ibu share supaya nantinya kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Di sini kita akan belajar mengenai sensor foto mikro. Sensor foto mikro ini sendiri adalah sensor yang berfungsi ini foto mikro. Mendeteksi cahaya menggunakan elemen pekat cahaya untuk mendeteksi benda-benda mikro itu berukuran kecil. Benda-benda yang berukuran kecil untuk mendeteksi benda-benda yang berukuran kecil dengan menggunakan elemen pekat cahaya. Di sini menggunakan sistem transmitter atau emitor sumber cahaya, transmitter sebagai pemancar, dan ada yang sebagai penerimanya atau receiver. Menggunakan dua, ada yang sebagai pemancar, ada yang sebagai penerima. Itu adalah prinsip kerja dari sensor foto mikro. Dan di sini terdapat 4 jenis sensor foto listrik yang tersedia. Di sini ada pemantulan langsung atau direct reflection. Ini mempertimbangkan warna dan tipe permukaan objek. Ada kasar, licin, buram, terang. Jadi dengan adanya ini kita harus mengatur jarak minimum peletakan sensornya agar benda yang bisa dideteksi dengan baik tergantung dari permukaan objeknya ini. Kasar, licin, buram, dan terang ini. Ini ada penjelasannya. Dengan permukaan buram, jarak sensing akan dipengaruhi oleh warna objek. Warna-warna terang berpengaruh terhadap jarak sensing maksimum dan warna gelap berpengaruh terhadap jarak sensing minimum. Jika permukaan objek mengkilap, efek permukaan yang lebih penting daripada warna. Ini adalah pemantulan langsung atau direct reflection. Bisa diuji menggunakan kertas putih matte. Selanjutnya adalah refleksi dengan reflektor atau reflection with reflector. Di sini yang dimaksud dengan ini adalah reflektor. Itu adalah pemantul. Jadi kita membutuhkan yang namanya reflektor untuk memantulkan cahaya yang dipancarkan oleh transmitter sehingga bisa ditangkap oleh receiver dengan baik. Jadi kita butuh pemantul, yaitu refleksi dengan reflektor ini. Selanjutnya adalah pemantulan terpolarisasi dengan reflektor. Ini memberikan keuntungan deteksi akurat. Jadi sensor ini bisa mendeteksi secara akurat bahkan jika permukaan objeknya sangat mengkilap menggunakan ini, pemantulan terpolarisasi dengan reflektor. Sedangkan selanjutnya adalah true beam. True beam sendiri adalah agar sensor bisa lebih mudah mendeteksi secara andal di lingkungan yang berkabut, berdebu, dan kotor. Dengan adanya ini, cahaya yang dipancarkan oleh transmitter bisa ditangkap oleh receiver dengan baik.
Ini adalah gambarnya. Di dalam sensor fotomikro ini sendiri ada tipe outputnya. Ada light on dan dark on. Light on adalah receiver menerima sinar, maka output atau keluaran on. Jika menerima menerima cahaya, sinar cahaya, maka keluarannya bisa diartikan sebagai on. Jika terpotong oleh objek, maka keluarannya akan off. Dan ada dark on, receiver menerima sinar, maka output keluarannya akan off. Dark, pada saat dark itu gelap, pada saat gelap akan on. Light on, pada saat terang, maka akan on. Ini ada sensing distance, jadi jarak di mana keberadaan objek dapat dirasakan. Apakah sesuai? Jadi bisa dikontrol menggunakan ini, menggunakan sensor fotomikro ini. Kita bisa menggunakan power on delay, gunakan waktu, sehingga bisa menghindari switching atau pesaklaran kejut yang tidak diinginkan saat sensor diberi supply. Outputnya open, kolektor, PNP, dan NPN. Ini adalah wiring diagramnya untuk sensor fotomikro. Mungkin sudah cukup, singkat saja ya sampai di sini. Jika ada pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan, atau jika ada kesulitan di soal yang nantinya Ibu bagikan untuk sebagai latihan, bisa ditanyakan kepada Ibu. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan secara tepat waktu, termasuk dari penilaian itu sendiri, yaitu bisa mengerjakan tugasnya secara tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA saya ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Di pertemuan selanjutnya Ibu akan buat video lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.